Alam semesta kita lahir miliaran tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, ia telah melahirkan jutaan galaksi, tata surya, dan entah apa lagi. Alam semesta kita telah berevolusi selama 13,8 miliar tahun. Namun bagaimana tepatnya kita bisa sampai di sini? Nah, bersiaplah, karena hari ini kita akan kembali ke masa lalu untuk menjelajahi sejarah alam semesta dalam 9 menit. Dimulai dari ketiadaan. Lalu tiba-tiba Big Bang terjadi dan menciptakan alam semesta kita. Oke, mungkin ini sedikit lebih rumit dari itu. Bagaimana peristiwa kosmik ini dimulai sebagian besar masih merupakan misteri. Namun begitu terjadi, hal itu tidak pernah berhenti. Dalam milidetik, partikel seperti quark dan foton terbentuk. Itu hanyalah beberapa elemen dasar yang membentuk dunia yang kamu ketahui saat ini. Beberapa menit kemudian, lebih banyak elemen muncul. Proton dan neutron bergabung menghasilkan unsur-unsur seperti helium dan deuterium. Dan selama 400 juta tahun ke depan, alam semesta akan terus berkembang pesat. Setelah ratusan juta tahun kekacauan dan ekspansi yang pesat, segalanya akan sedikit melambat. Ini akan mulai pembentukan struktur pertama alam semesta kita. Bayangkan struktur ini sebagai bahan penyusun bintang, galaksi, dan bahan planet seperti bumi. Selanjutnya, kita melihat pembentukan awan gas purba yang terdiri dari helium dan hidrogen, dua elemen yang diciptakan sebelumnya. Awan gas ini telah menyatu selama jutaan tahun melalui gaya gravitasi. Begitu berkumpul, selama jutaan tahun berikutnya, mereka perlahan-lahan menjadi semakin padat. Tapi, mari kita percepat. Saat awan gas kita semakin dekat dan padat, suhunya juga semakin panas. Ketika pusat salah satu awan ini mencapai 10 juta derajat Celcius, dia akan terbakar dan menciptakan proses yang disebut fusi nuklir. Atom hidrogen akan bergabung membentuk helium, melepaskan energi yang sangat besar. Kemudian, bintang pertama di alam semesta kita lahir. Tapi ini bukan satu-satunya. Di dalam awan kosmik ini, miliaran bintang kini sedang tercipta dan ini bukan hanya bola cahaya yang berkilauan. Mereka akan memainkan peranan penting dalam membentuk alam semesta kita. Dan tidak semua bintang ini identik. Saat mereka lahir, mereka akan terbentuk dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa akan menjadi raksasa biru besar, sementara yang lain akan menjadi katai merah yang lebih kecil. Bukan hanya ukurannya saja yang berbeda, bintang juga memiliki rentang hidup yang berbeda. Beberapa hidup selama puluhan juta tahun, sementara yang lain hidup selama triliunan tahun. Dan saat kita mengamati bintang-bintang ini, sesuatu yang menakjubkan telah terjadi. Bintang-bintang ini tidak suka bersantai di luar angkasa sendirian. Mereka ingin berkelompok bersama. Dan kebetulan ketika bintang-bintang ini bersama dengan partikel lain seperti gas, materi gelap, dan debu berkumpul karena gaya gravitasi, mereka membentuk sebuah galaksi. Galaksi seperti Bima Sakti dan Andromeda terbentuk dengan cara ini. Namun hal itu tidak akan terjadi hingga beberapa miliar tahun lagi. Selama ratusan juta tahun, alam semesta terus mengembang. Semakin banyak galaksi yang terbentuk dan mereka mulai berevolusi dengan cara yang menakjubkan. Dalam tema umum yang kita lihat sepanjang perjalanan kita, galaksi-galaksi mulai tertarik satu sama lain. Gravitasi ini cukup penting ya. Ketika galaksi-galaksi ini mulai bersatu, mereka menciptakan gugusan galaksi. Ini adalah struktur gravitasi terbesar yang kita ketahui. Saat ini, kita juga melihat beberapa bintang yang terbentuk di dekat awal mula alam semesta mulai mati. Mereka meledak menjadi supernova. Tapi jangan sedih karena mereka sekarat. Supernova ini merupakan pengorbanan yang diperlukan untuk menyediakan unsur-unsur penting bagi semesta yang nantinya akan menciptakan planet dan kehidupan. Berbicara tentang elemen penting, saya juga harus menyebutkan materi gelap. Zat misterius ini tidak memancarkan atau menyerap cahaya apapun dan memainkan peran penting dalam permadani alam semesta. Meskipun kita tidak dapat melihat materi gelap, kita tahu bahwa materi gelap memiliki tarikan kuat yang membantu membentuk segala sesuatu hingga saat ini. Materi gelap seperti kerangka tersembunyi yang membantu membentuk gugus galaksi kita dan elemen lain di alam semesta. Sekarang adalah saat segalanya menjadi lebih akrab. Setelah beberapa galaksi kecil berkumpul, Bima Sakti mulai terbentuk.
Galaksi saudara kita, galaksi Andromeda, juga tercipta pada masa ini. Dan di galaksi serupa lainnya, tata surya mulai tercipta. Awan gas dan debu yang sangat besar runtuh karena gravitasinya sendiri, saling terikat dan menciptakan planet-planet awal dan tata surya. Dan itu menjadi lebih menarik dari sini. Baiklah, kita telah berada jauh di bumi selama beberapa miliar tahun. Dan selama itu, alam semesta terus mengembang. Semakin banyak tata surya dan galaksi yang terbentuk, dan semakin banyak pula bintang yang tercipta. Berbicara tentang bintang, bisa dibilang bintang terpenting di seluruh ruang angkasa telah lahir, matahari. Setelah matahari kita lahir, gas dan debu tambahan mengelilinginya. Seiring waktu, partikel-partikel ini menggumpal, akhirnya tumbuh semakin besar. Proses ini menciptakan planetesimal, awal dari planet yang kita kenal sekarang di tata surya. Seiring waktu, planetesimal ini tumbuh semakin besar melalui tumbukan dan tarikan gravitasi yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu protoplanet yang muncul adalah Bumi. Pertumbuhannya ditandai dengan peristiwa penting. Benda seukuran Mars yang dikenal sebagai Theia menabrak planetesimal kita, menciptakan apa yang sekarang kita sebut Bumi dan Bulan. Tabrakan benda langit serupa juga menciptakan planet berbatu lain yang kita kenal sekarang, seperti Merkurius, Venus, dan Mars. Di wilayah luar angkasa yang lebih dingin, jauh dari matahari, terbentuklah gas raksasa seperti Jupiter dan Saturnus. Sekarang, jika kita memeriksa kembali planet berbatu kita, mereka terlihat sangat berbeda dibandingkan saat ini. Mereka jauh lebih mulus dari yang kita ingat. Tunggu saja beberapa juta tahun lagi hingga apa yang dikenal sebagai pengeboman besar-besaran akan terjadi. Peristiwa kosmik ini menyebabkan asteroid besar menghantam planet-planet berbatu ini. Hal ini memainkan peran besar dalam pembentukannya saat ini. Setelah miliaran tahun, kita akhirnya mulai melihat kehidupan muncul di alam semesta kita. Tapi jangan terlalu bersemangat. Ini adalah organisme bersel tunggal sederhana yang dikenal sebagai prokariota. Mereka tidak memiliki banyak fitur penting untuk kehidupan saat ini, namun masih merupakan bagian penting dari evolusi kita. Saat ini kamu mempunyai triliunan dari mereka yang hidup di tubuhmu. Tidak lama setelah itu, oksigen mulai muncul di bumi, begitu pula organisme bersel banyak. Iklim bumi mulai terbentuk. Kita melihat terbentuknya lapisan ozon, yang melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya dari luar angkasa. Baiklah, beberapa miliar tahun lagi telah berlalu, dan banyak hal yang telah terjadi. Organisme yang tadinya mikroskopis telah berevolusi menjadi makhluk yang memiliki tulang belakang. Ini adalah tonggak penting dan pendahulu bagi semua kehidupan vertebrata lainnya di bumi, termasuk kamu. Dan lebih banyak lagi perubahan yang terjadi pada masa ini. Tumbuhan berevolusi dan benua bergerak. Ini adalah zaman reptil dan pangaya, tapi itu juga punya kekurangan. Peristiwa kepunahan massal terjadi, memusnahkan sebagian besar spesies yang telah dengan sabar berevolusi. Hal ini membuka peluang bagi munculnya dinosaurus dan mamalia. Ketika era ini hampir berakhir, Pangaea mulai terpecah belah, meletakkan dasar bagi benua modern kita. Dan sekarang kita di sini. Dalam ratusan juta tahun yang telah berlalu, manusia telah hadir dan berevolusi. Peradaban modern telah lahir, dan kini kita ingin bergerak maju lagi. Siapa yang tahu apa selanjutnya? Perjalanan luar angkasa? Perubahan iklim, teknologi masa depan? Aku kira kita akan mengetahuinya ketika kita melakukan perjalanan 1 miliar tahun ke depan. Tapi itu terdengar seperti cerita lain di dua sisi.